Assalamualaikum Kak Dini. Waalaikumsalam. Kak Dini mau bertanya sedikit boleh tentang keluarga Sakinah? Boleh, bagaimana? Kak Dini, menurut Kak Dini apa sih itu keluarga Sakinah? Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah itu kalau menurut saya keluarga yang harus dibangun di atas fondasi ajaran agama Islam. Terus keluarga Sakinah itu pastinya keluarga yang sangat didambakan, yang diinginkan oleh orang-orang yang menikah. Terus tujuannya kan pasti untuk menikah terus sama mendapatkan ridhonya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Terus keluarga sakinah itu ya pastinya harus keluarga yang harmonis, terus keluarga yang menanamkan nilai-nilai ajaran agamanya, senantiasa ditegakkan saling menghormati, terus saling menyayangi. Di dalam keluarga itu sendiri ya harus ini sih merasakan ketentraman, kenyamanan, terus didapat kenyamanan dan ketentramannya itu dapat dari keluarga itu sendiri. Jadi walaupun dia di luar banyak teman atau apa, tetap ya pulangnya tetap ke keluarga itu sendiri karena dapat kenyamanan dan ketentraman itu dari keluarganya. Terus keluarga yang sakinah itu keluarga yang bisa saling membantu, saling menopang, saling menjalankan tugas kewajiban masing-masing. Terus keluarga yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga itu sendiri. Jadi di dalam keluarga sakinah itu keluarga itu sendiri harus menciptakan kenyamanan dan ketentraman di dalam keluarga itu sendiri. Itu sih paling menurut saya keluarga sakinah. Uh, Oke Kak Dini, selanjutnya mau bertanya, bagaimana Gimana? menciptakan keluarga yang sakinah? Sebenarnya itu mungkin untuk menciptakan keluarga yang sakinah itu dari diri kita masing-masing. Uh, Setiap orang pasti kan mendasarkan untuk menjadi keluarga yang sakinah. Pastinya setiap orang punya caranya masing-masing untuk menciptakan keluarga sakinah itu sendiri. Tetapi ya untuk saya sendiri mungkin ada beberapa ya berbeda, walaupun berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Jadi untuk menciptakan keluarga yang sakinah ini diperlukan fondasi yang kuat dengan hubungan yang baik seperti layaknya tali silaturahmi, hubungan silaturahmi yang harus kita jaga. Di mana membangun fondasi ini ada beberapa dasar menurut saya. Pertama itu dasarnya ya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari keluarga sakinah ini itu ketakwaan kepada Allah, sehingga siapapun umat Islam itu harus menikah dan bertakwa serta pilih pasangan hidup itu yang memiliki ketakwaan tersebut. Jadi jangan salah pilih. Jadi harus pilih yang harus seiman, harus seagama, harus dia bertakwa kepada Allah. Jadi apalagi kita perempuan harus mencari imam, mencari lelaki yang bertakwa kepada Allah. Jadi dia bisa membimbing kita. Jadi kita lebih bertakwa lagi kepada Allah. Jadi dengan menikah itu kita semakin dekat bertakwa kepada Allah, semakin banyak perbuatan-perbuatan yang baik kepada Allah. Terus yang kedua menurut saya itu yaitu ketentraman dan ketenangan hati. Seperti tadi pengertian dari sakinah sendiri itu kan memiliki ketentraman, kenyamanan, ketenangan hati. Jadi ya memang harus diciptakan rasa tentram itu, rasa ketenangan hati. Jadi dalam suatu keluarga itu nanti setiap anggotanya itu harus memiliki ketenangan hati, terus harus bisa menghindari konflik-konflik di dalam keluarga tersebut. Terus yang paling penting itu tidak ada keraguan dalam masing-masing pasangan. Jadi keduanya tuh harus yakin, makanya itu harus punya ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Jadi yang didasar menjadi landasannya itu yaitu ya kita bertakwa dan beriman kepada Allah. Begitu. Terus apalagi kira-kira yang pengen diketahui? Adakah hadis yang dipakai atau diterapkan untuk menjadi keluarga sakinah?
kalau untuk hadis sendiri kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali ilmu. Tapi untuk menjadi keluarga sakinah itu banyak sekali hadis yang telah yang ada yang harus kita ikuti, terus apa petunjuk-petunjuk dari Rasulullah untuk kita menjadi keluarga sakinah itu banyak sekali. Di antaranya ini beberapa yang saya ketahui, tapi masih banyak lagi yang bisa kita gali, kita cari dengan mengikuti kajian-kajian tentang pernikahan, tentang keagamaan, pasti di sana banyak dibahas. Tapi kalau menurut saya ada beberapa hadis yang menurut saya itu sangat penting untuk ditanamkan di dalam diri kita, dimana untuk membangun dan mendapatkan keluarga yang sakinah itu, yaitu pertama ada hadis dalam pemilihan calon suami atau calon istri itu itu ada yang kalau tidak salah itu hadis riwayat Abu Daud, itu menjelaskan tentang memilih calon suami dan calon istri, di mana kita harus memilihnya berdasarkan agamanya. Jadi jika dia bertakwa, sudah pasti kita akan mendapatkan kenyamanan. Kemudian ada hadis juga tentang kewajiban dari suami terhadap istrinya. Itu juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu artinya di mana sebagai seorang pemimpin berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Kemudian ada juga hadis tentang kewajiban istri terhadap suami, di mana istri itu harus patuh, harus taat, harus hormat dengan tulus dan ikhlas kepada suami. Itu dibahas juga di dalam hadis riwayat Al-Tirmidzi. Jadi sebagai istri itu kita harus patuh, harus ikut perintah suami. Terus kemudian mengikuti apa yang baik kata suami kita. Kemudian hadis yang harus dipelajari yaitu hadis tentang pembinaan anak, di mana semua berharap anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Jadi harus ada pembinaan terhadap anak-anak kita, biar kemudian banyak ilmu agama itu menjadi pedoman dia, sebagai pegangan dia, sebagai fondasi dia yang lebih kuat. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus ini pertanyaan terakhir ya Kak Deni. Tips dong untuk selalu menjadi keluarga yang sakinah. Tips untuk menjadi keluarga yang sakinah, mungkin sebenarnya banyak sih tips-tipsnya, dan masing-masing orang tuh memiliki tipsnya masing-masing lah untuk mendapatkan gelar keluarga yang sakinah. Pastinya yang pertama itu harus menikah dan memilih pasangan yang baik. Itu kunci dari keluarga yang sakinah, dimana di saat kita memiliki pasangan yang baik, untuk mencapai ketentraman dan kenyamanan dalam rumah tangga itu pasti lebih mudah. Kemudian yang kedua itu saling memaafkan antar pasangan. Jadi lebih masing-masing antara suami dan istri itu harus lebih ikhlas. Misal yang suami atau istri itu ada yang melakukan kesalahan atau terjadi salah paham tuh, di antara mereka berdua harus bersedia saling memaafkan antara satu dan lainnya. Terus jangan pernah untuk menyimpan dendam, biar hubungan itu tuh makin harmonis. Jadi dijauhkan dari pertengkaran, karena pertengkaran ini kan sifat-sifat yang diwakilkan dari setan. Jadi harus lebih ikhlas untuk menjalaninya, harus ikhlas untuk saling memaafkan. Kemudian itu saling menghormati, di mana suami punya tugasnya, istri punya tanggung jawab juga. Jadi harus saling menghormati apa yang kesibukan masing-masing. Harus suami juga harus menghargai istrinya, terus mencakup privasi, terus menghormati keluarga pasangan, teman-teman pasangan, ya harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Terus saling memperlakukan pasangan dengan baik, sebagai bisa dijadikan sebagai rekan hidup. Jadi tidak
terlalu takut tapi tetap menghargai suami, dan suami pun sebaliknya tetap menghargai dan menyayangi istrinya. Kemudian saling melindungi dan mengingatkan dalam kebaikan. Misal suami atau istri itu berbuat kesalahan, maka tugas dari salah satunya itu saling untuk mengingatkan, terus mengajak untuk kembali ke jalan yang lebih baik. Karena kan tujuan dari menikah ini untuk menggapai kebaikan agar bisa bersama-sama di dunia hingga di jannahnya nanti. Terus jangan sampailah tugas suami itu misal istrinya buat keburukan malah dia menjauh, tapi harus makin dirangkul, harusnya makin dinasehati biar makin banyak, biar dia kembali lagi ke jalan yang benar. Terus suami itu wajib memberikan istri nafkah yang bersih dan barokah biar kehidupan rumah tangganya tuh lebih halal, lebih diberikan nafkah-nafkah yang halal. Terus kemudian tuh harus ada musyawarah di dalam hubungan pasangan suami istri, karena musyawarah ini untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya. Jadi jangan sampai diselesaikan dengan perdebatan, tetapi diselesaikan dengan musyawarah yang baik untuk mendapatkan solusi-solusi dari masalah yang sedang dijalani. Karena tujuan pernikahan kan membuat pikiran dan hati tenang. Kurang lebih itu sih yang menjadi tips-tips untuk mendapatkan gelar keluarga yang sakinah. Dan masih banyak lagi tips-tips yang lainnya harusnya. Mungkin lebih diperdalam dengan mengikuti kajian-kajian pranikah, terus kajian-kajian tentang ilmu keagamaan, biar makin banyak ilmu yang didapatkan. Begitu kurang lebihnya. Oke, terima kasih Kak Dini untuk jawaban yang diberikan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Semoga ilmu yang tadi diberikan bisa menjadi pedoman untuk menjadi keluarga yang sakinah. Terima kasih. Amin. Nanti kita sama-sama belajar untuk menggali lagi ilmu-ilmu yang baik tentang keluarga yang sakinah ini, untuk sebagai pegangan kita semua ke depannya, bagaimana untuk menggapai keluarga yang sakinah itu ke depannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam.